Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Apa kabar semua sahabat Gen Ki Hajar? Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Taufik, dan kini kita sudah pada tahap video tema pada rangkaian kompetisi Ki Hajar STEAM. Tentunya teman-teman masih dalam keadaan sehat semua. Demikian juga kami di sini masih dalam keadaan sehat semua. Pada tahap video tema ini, kami diberi tugas untuk membuat video dengan tema bumi dan lingkungan. Teman-teman sudah mengenalkan apa itu bumi dan apa itu lingkungan. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita menyimak diskusi dari teman-teman kita dalam pembahasan tentang bumi dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Teman-teman, saat ini kita telah memasuki tahapan video tema. Tema kita adalah bumi dan lingkungan. Jika bumi dan lingkungan yang menjadi topik pembahasan kita, maka permasalahan apa yang harus kita tinjau saat ini? Sehingga kita bisa mengatasi segala permasalahan yang timbul terkait bumi dan lingkungan. Betul itu Andika, karena ada pembahasan bumi, maka serta lingkungan itu memiliki penjabaran yang sangat luas untuk kita bisa memperuncing pokok bahasan kita kali ini dengan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan tema yang telah kita dapatkan. Dan tentunya kita memiliki target yang perlu kita capai dalam pembahasan ini. Baiklah teman-teman, perlu kita menganalisis kebutuhan capaian kita terkait tema yaitu bumi dan lingkungan. Bahwasannya bumi yang kita tempati ini sudah mengalami banyak kerusakan, terkhusus lingkungan di mana kita berada saat ini. Karena kita ketahui antara bumi dan lingkungan tidak dapat terpisahkan. Oke, setelah dijabarkan bagaimana bentuk kerusakan lingkungan, maka bagaimana jika kita mengambil salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Dimas? Seperti apakah itu Andika? Menurut data yang saya peroleh, survei Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap persoalan sampah mencapai 0,72. Maka dari itulah kawan-kawan, bagaimana alternatif dalam penyelesaian masalah kita, yaitu tentang pengelolaan limbah. Jika masalah limbah yang menjadi pembahasan kita teman-teman, maka limbah seperti apa yang akan kita bahas untuk mencari solusinya? Untuk masalah limbah ini, ada banyak contoh di masyarakat seperti limbah padat. Contoh limbah padat. Limbah padat dapat dijumpai di lingkungan sekitar kita, misalnya di tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Kalau dari saya teman, untuk limbah padat ini bisa kita spesifikasikan pada limbah kayu atau daun kering, bahkan sisa ampas gergaji. Untuk bisa daur ulang atau mengolahnya menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Akan tetapi untuk limbah padat yang sudah disebutkan tadi, itu bagus diolah menjadi briket atau bahan bakar alternatif biomasa. Karena biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Tunggu dulu Andika, bukankah briket biomasa merupakan briket yang dibuat dari biomasa sebagai pengganti arang atau batu bara? Contoh limbah biomasa yang digunakan diantaranya bagase, tempurung kelapa, cangkang kelapa sawit, kulit kacang, dan sekam padi. Ya, seperti itu.
Pemanfaatan kotoran sapi dan limbah pertanian berupa sekam, jerami, dan tempurung kelapa sebagai bahan baku dalam pembuatan briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang tepat sebagai sumber bahan bakar untuk mengurangi penggunaan minyak tanah. Mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif, Andika? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, briket dibuat dari bahan kayu yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Briket dapat menjadi bahan bakar karena mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan sebagian kandungan lainnya yang dapat memicu terjadinya pembakaran. Jika briket itu berasal dari ampas atau sisa buangan dari tebu, tongkol jagung, tempurung kelapa, sekam padi, maka saya mau mengusulkan bagaimana jika kita menggunakan ampas dari pengolahan sagu. Sebab selain menunjukkan kearifan lokal daerah kita dan juga dari tugas problem solving, sangat mungkin menggunakan ampas dari pengolahan sagu untuk membuat bahan bakar alternatif biomasa. Itu sangat bisa kawan, apalagi menggunakan ampas sagu sebagai bahan dasar pembuatan briket. Dari ide yang kalian kemukakan itu sangat luar biasa. Akan tetapi, apakah sangat mungkin mendapatkan ampas sagu pada musim hujan seperti ini? Maka alternatif solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana kita menggunakan sisa penggilingan gabah yaitu sekam untuk dijadikan briket untuk pembuatan bahan bakar alternatif biomasa. Jika itu memang memudahkan, tunggu apa lagi Dimas? Bagaimana jika kita langsung mengambilnya? Oke sahabat Inti Hajar, dari hasil diskusi kami telah menyepakati untuk pembuatan bahan bakar alternatif dari limbah padat yaitu briket. Untuk pembuatan briket ini kami mengolah limbah padat yaitu sekam padi. Walaupun banyak limbah padat yang bisa digunakan seperti kayu pepohonan, tongkol jagung, tempurung kelapa, ampas tebu, dan ampas pengolahan sagu. Pada awalnya kami mengusulkan ampas sagu sebagai bahan pembuatan briket ini. Namun dalam penyediaan bahan baku terdapat kendala dalam mendapatkannya. Jadi kami memutuskan menggunakan sekam padi untuk pembuatan briket karena mudah untuk memperolehnya.
Oke sahabat Kinki Hajar, setelah kita melakukan tahapan demi tahapan dalam proses pembuatan briket ini, maka harapan kami bisa menjadi bermanfaat. Sekian persembahan dari kami atas segala perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.